Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Yos, Pak Tony, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai accident consequences. Saya Dev dengan NPM 6 14 18 01 131 akan menjelaskan beberapa definisi dan pengertian penting dari accident consequences. Definisi yang pertama adalah frekuensi yang merupakan jumlah peristiwa dalam suatu satuan waktu. Kemudian, hazard adalah kondisi kimia dan fisik yang mempunyai potensi untuk menyebabkan dampak buruk untuk manusia, properti, dan lingkungan. Contohnya adalah tangki bertekanan yang berisi 500 ton amonia. Kemudian, insiden adalah kebocoran energi atau material. Contohnya adalah kebocoran amonia dengan kecepatan 10 lb per second dari sambungan perpipaan menuju tangki amonia sehingga diproduksinya awan uap. Event sequence adalah suatu rangkaian peristiwa yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kecelakaan atau insiden. Initiating event adalah peristiwa yang mengawali urutan peristiwa lainnya. Sebagai contoh, korosi yang disebabkan oleh stres dan menyebabkan kerusakan pipa sambungan perpipaan tangki amonia. Kemudian, intermediate event adalah peristiwa yang terjadi setelah initiate event. Contohnya, operator yang kurang kompeten gagal untuk menghentikan kebocoran amonia dari awal dan menyebabkan kebocoran yang semakin parah. Kemudian, incident outcome adalah dampak yang disebabkan oleh sifat fisik dari material terkhusus, material beracun, dan material mudah terbakar. Sebagai contoh adalah, untuk material beracun, incident outcome-nya terlepasnya material beracun keluar dari unit yang seharusnya. Sedangkan untuk material yang mudah terbakar, dapat terjadi boiling liquid expanding vapor explosion atau BLEVE, api, awan vapor, dan kebocoran material beracun. Kemudian, outcome case adalah definisi kuantitatif dampak dari suatu insiden melalui spesifikasi parameter standar agar dapat dibedakan suatu kasus dengan kasus yang lain. Contohnya adalah kebocoran amonia dengan kecepatan 10 lb per second pada D atmospheric stability class dan kecepatan angin sebesar 1,4 mph dapat menyebabkan particular downwind concentration profile dan pada akhirnya menghasilkan 3000 ppm konsentrasi dalam jarak 2000 feet. Perkenalkan, nama saya Niko Nathaniel, NPM 614-801-119. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Yang 9 adalah konsekuensi. Nah, contohnya itu apa sih? Kebocoran amonia dengan kecepatan 10 lb per second pada stability class D. Lalu yang 10 ada effect zone. Nah, contohnya itu ideal H pada amonia 500 ppm untuk kebocoran sebanyak 10 lb per second diestimasikan effect zone sebesar 4,6 square miles. Yang 11 ada likelihood. Itu merupakan suatu pengukuran dari probability. Contohnya itu frekuensi lubang korosi tegangan dalam pipa yang dapat menyebabkan kebocoran 10 lb per second amonia. Lalu yang ke-12 ada probability, yaitu pernyataan terjadinya suatu peristiwa. Yang ke-13 ada risk, yaitu pengukuran cedera pada manusia. Yang ke-14 ada risk analysis, yaitu pengembangan dari perkiraan kuantitatif dari risk yang didasarkan oleh evaluasi. Lalu yang ke-15 ada risk assessment, yaitu proses di mana hasil risk digunakan untuk membuat keputusan melalui peringkat relatif dari strategi pengurangan risiko maupun perbandingan dengan target risiko. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tujuan. Tujuannya yaitu memahami cara menganalisis potensi kecelakaan yang dapat terjadi saat bekerja dan menemukan di mana bahaya tersebut dapat diminimalisir lewat modifikasi dari sistem operasi, manajemen, maupun dari sistem engineeringnya. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi, mengevaluasi risiko dengan melakukan penjabaran dari setiap probabilitas adanya kegagalan serta dampak dari kemungkinan terjadinya kegagalan tersebut. Nah, risiko ini yang maksud adalah parameter dari cedera manusia, kerusakan lingkungan, atau kerugian ekonomi. Terima kasih. Saya Audrey Budiawan, NPM 614180123, akan menjelaskan tentang Quantitative Risk Analysis. Quantitative Risk Analysis adalah metode numerik yang mengkaji gabungan dari resiko proyek individu yang teridentifikasi dan variabel-variabel ketidakpastian lain pada keseluruhan tujuan suatu perusahaan. Juga, metode ini merupakan sebuah alat bagi manajemen untuk membantu mengevaluasi keamanan proses secara keseluruhan. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar manajer dapat merangkum dan memproyeksikan perkiraan overall resiko suatu proyek. Penggunaan analisis resiko kualitatif secara maksimal akan ditentukan dalam rencana manajemen resiko proyek dan harus dijaga standarnya selama proyek berlangsung. Selain keuntungan dan metode yang disebutkan di atas, analisis resiko kuantitatif mempunyai kekurangan, yaitu memerlukan perangkat lunak dan keahlian resiko khusus dalam pengembangan dan interpretasi model resiko. Maka dari itu, hal ini juga menghabiskan waktu dan biaya tambahan.
Metode ini sangat cocok untuk digunakan dalam proyek besar atau kompleks, proyek-proyek penting secara strategis, dan proyek yang merupakan persyaratan kontrak. Saya Gabriela Sherlita Naftali, NPM 61418010063. Saya akan menjelaskan tentang Chemical Process Quantitative Risk Analysis atau disingkat dengan CPQRA. CPQRA merupakan metodologi yang dirancang untuk menyediakan alat bagi manajemen untuk membantu mengevaluasi keamanan proses secara keseluruhan dalam industri proses kimia, dan fokusnya itu lebih kepada chemical process. Contoh penggunaan CPQRA adalah menentukan tingkat optimal suatu lokasi pabrik atau properti. Selain itu, menentukan parameter-parameter desain seperti tinggi stack, ketentuan water deluge, dan lain-lain. CPQRA juga digunakan untuk analisis komparatif dalam seleksi opsi desain serta identifikasi potensi pada komunitas dan populasi. Hal paling penting pada contoh implementasi CPQRA adalah untuk asistensi respon emergensi seperti proses evakuasi dan takeover decision making. Kecelakaan bermula dari kejadian yang umumnya mengakibatkan kebocoran material dari suatu proses. Umumnya kecelakaan dapat mencakup adanya pipa yang pecah atau rusak, munculnya lubang di tangki atau pipa, runaway reaction, dan lain-lain. Kecelakaan-kecelakaan ini perlu dianalisis sehingga dapat diketahui penyebab dan akibat dari kecelakaan ini, dan pada pembuatan QRA, analisa risiko yang dibuat akurat dan lengkap. Perkenalkan, saya Aksan Tanael, NPM 61418011079 akan menjelaskan tentang aspek penting pada CPQRA. Beberapa aspek penting yang diperlukan pada analisa konsekuensi kecelakaan antara lain yaitu yang pertama, kita menentukan pemilihan insiden kecelakaan yang terjadi. Yang kedua, menentukan sumber model konsekuensi kecelakaan. Yang ketiga, menentukan model dispersi. Setelah itu, kita menentukan apakah kasus kecelakaan yang terjadi bersifat toksik atau flammable, karena memiliki cara yang berbeda. Model dispersi sendiri adalah model untuk mengkaji konsentrasi pencemaran yang terjadi di udara. Untuk kasus flammable, langkah yang harus kita ambil yang pertama, menentukan model kebakaran dan ledakan. Yang kedua, pemilihan model efek. Yang ketiga, faktor mitigasi. Yang keempat, model konsekuensi. Sedangkan untuk toksik, yang pertama kita memilih model efek. Selanjutnya, faktor mitigasi. Dan yang terakhir, model konsekuensi. Nama saya Bonifacius Matthew dengan NPM 614181081 akan menjelaskan tentang prosedur melakukan CPQRA. Jadi, prosedurnya itu dibagi 3, analisa risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko. Step pertama adalah menganalisa risiko dengan mendeskripsikan potensi-potensi urutan kejadian dan potensi insiden kecelakaan. Ini mungkin didasarkan pada analisis bahaya kualitatif untuk analisis tingkat sederhana atau penyaringan. Analisa lengkap atau kompleks biasanya didasarkan pada berbagai kemungkinan insiden untuk semua sumber. Yang berikutnya adalah evaluasi konsekuensi insiden. Hasil insiden mungkin termasuk jumlah total materi yang dilepaskan, konsentrasi uap melawan arah angin, fluks panas radiasi, atau tekanan ledakan berlebih. Model sumber dan model kebakaran dan ledakan adalah metode utama yang digunakan untuk menentukan hasil ini. Yang ketiga adalah memperkirakan dampak insiden terhadap manusia, lingkungan, dan properti. Model efek mengambil hasil insiden dan menentukan dampak langsung berupa jumlah individu yang terkena dampak kerusakan properti dan lain-lain. Yang keempat, memperkirakan frekuensi potensi insiden. Fault trees atau generic databases dapat digunakan untuk urutan kejadian awal. Event trees dapat digunakan untuk memperhitungkan peristiwa mitigasi. Yang terakhir dalam analisa risiko adalah memperkirakan risiko itu tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan konsekuensi dengan frekuensi peristiwa. Step berikutnya adalah penilaian risiko. Step ini yang pertama adalah mengevaluasi risiko. Identifikasi sumber utama risiko dan tentukan apakah ada proses yang hemat biaya atau modifikasi instalasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko. Yang berikutnya, jika risiko dianggap berlebihan, identifikasi dan prioritaskan tindakan pengurangan risiko potensial. Saya Maria Clarissa Gavrila, NPM 61418011041, akan menjelaskan prosedur CPQRA. Proses CPQRA selalu didahului oleh identifikasi sistematis kualitatif dari bahaya proses. Hasil CPQRA dapat digunakan untuk membuat keputusan, terutama ketika mitigasi risiko dipertimbangkan. Pada proses melakukan CPQRA, dilakukan dengan penerapan metode manajemen risiko, yaitu CCPS Guidelines for Implementing Process Safety Management Systems, Guidelines for Technical Management of Chemical Process Safety,
dan Plan Guidelines for Technical Management of Chemical Process Safety. Pada figur 12-15, terdapat gambaran umum dari resiko yang masih dapat diterima dan tidak dapat diterima. Grafik resiko ini dilihat dari konsekuensi dan frekuensi terjadinya bahaya, di mana jika di atas garis grafik tersebut, maka resiko tidak dapat diterima, dan sebaliknya, jika berada di bawah garis grafik tersebut, maka resiko masih dapat diterima. Berikut ini dapat dilihat prosedur identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko pertama-tama diawali dengan mendeskripsikan sistemnya terlebih dahulu. Setelah sistem terdeskripsi dengan baik dan detail, baru dapat dilakukan identifikasi bahaya dan skenario yang dapat terjadi. Identifikasi dari skenario yang dapat terjadi dibagi menjadi probabilitas kecelakaan dan konsekuensi kecelakaan. Setelah dilakukan penjabaran dari probabilitas kecelakaan dan konsekuensi kecelakaan, maka dapat ditentukan resiko yang kemungkinan akan terjadi. Kemungkinan resiko dan bahaya ini dapat diterima atau dapat diusahakan agar terhindar. Jika diterima, maka yang harus dilakukan dan dipersiapkan yaitu dalam pembangunan dan pengoperasian sistemnya. Dan jika mau dihindari, maka perlu dilakukan modifikasi lagi, di mana modifikasi ini dapat mencangkup modifikasi proses atau pabrik, modifikasi proses operasi, dan tanggap darurat. Perkenalkan, nama saya Novan Daswanya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai Layer of Protection Analysis. Layer of Protection Analysis adalah metode semi-kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis dan menilai sebuah risiko. Metode ini mencakup metode yang disederhanakan untuk mengkarakterisasi konsekuensi dan memperkirakan frekuensi terjadinya sebuah kecelakaan. Misalnya, berbagai layer of protection ditambahkan ke sebuah proses untuk menurunkan frekuensi dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Tujuan utama layer of protection analysis yaitu untuk menentukan apakah ada lapisan perlindungan yang cukup terhadap skenario tertentu. Langkah-langkah utama layer of protection analysis meliputi 1. Mengidentifikasi konsekuensi tunggal. 2. Mengidentifikasi skenario kecelakaan dan penyebab yang terkait dengan konsekuensi. 3. Mengidentifikasi kejadian awal untuk skenario dan memperkirakan frekuensi kejadian awal. 4. Mengidentifikasi lapisan perlindungan yang tersedia. 5. Menggabungkan frekuensi kejadian awal dengan kemungkinan kegagalan sesuai permintaan. 6. Membuat grafik konsekuensi versus frekuensi konsekuensi untuk memperkirakan resiko. Dan yang terakhir, mengevaluasi resiko penerimaan. Perkenalkan, nama saya Gerald Prasna, NPM 61418011049, akan menjelaskan mengenai metode kualitatif. Selain metode kuantitatif, sebuah risiko dari kecelakaan dapat dianalisa dengan metode kualitatif. Metode kualitatif berarti bersifat subjektif bergantung dari penilainya. Nah, cara analisa dari risiko kualitatif dapat dengan cara membuat matriks risiko dengan menilai dampak dari sebuah kecelakaan dan membandingkannya terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut. Bisa dilihat dari matriks berikut. Penilaian sangat bersifat subjektif karena dampak high, misalnya, bagi satu orang tidak sama untuk orang lainnya. Nah, cara membaca risiko dari matriks ini adalah dengan membandingkan dampak kecelakaan dan kemungkinan terjadinya, yaitu contohnya untuk dampak yang medium dan kemungkinan terjadi yang low, resiko dari kecelakaan tersebut artinya berarti rendah. Matriks berikut juga merupakan contoh penilaian risiko kualitatif yang lebih lengkap, di mana pada matriks ini dijelaskan dampak dari sebuah kecelakaan sehingga bernilai lebih tidak subjektif walaupun masih bersifat subjektif juga. Contohnya, satu penilai dengan penilai lainnya bisa berbeda pendapat mengenai cedera seperti apa yang bersifat major atau minor, atau frekuen itu seberapa sering gitu. Nah, apabila matriks yang sebelumnya menilai risiko berdasarkan tingkat keparahannya, misalnya high, medium, atau low, matriks ini menilai suatu risiko dari aksi yang diperlukan untuk menanggulangi risiko tersebut. Jadi, matriks risiko ini bisa bermacam-macam bentuknya. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai rangkuman atau kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama itu, penilaian risiko dapat menggunakan metode kualitatif dengan membuat matriks risiko ataupun juga dengan metode kuantitatif dengan membuat QRA. Kedua, analisa konsekuensi kecelakaan itu sangat diperlukan sehingga kecelakaan tersebut bisa kita analisis dan kita nilai risikonya untuk dipakai dalam pembuatan QRA. Ketiga, QRA itu merupakan metode yang dapat membantu untuk mengevaluasi keamanan seluruh sistem operasi dan dapat membantu untuk menganalisa bagian mana yang perlu dimodifikasi, misalnya bagian operasinya kah, atau sistem engineeringnya atau sistem manajemennya untuk dapat mengurangi resiko kecelakaan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.